Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para habaib, para kiai yang saya hormati, yang saya taati, segenap keluarga almarhum ila rahmatil halil qayyum Kiai Al-Haj Nawawi, hadirin sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mati itu adalah satu hal yang lumrah, tetapi matinya orang yang alim itu adalah satu musibah yang sangat besar. Sehingga diriwayatkan la mautu qabilatin aisaru indallah min mauti alim. Sekelompok manusia besar mati itu adalah lebih mendingan daripada matinya seorang yang alim. Karena dengan matinya orang yang alim, maka akan semakin merajalela kebodohan. Dengan matinya orang yang soleh, maka akan semakin merajalela al-fasad, kerusakan agama. Dengan matinya orang yang taat, berarti semakin kuat orang yang maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, kematian orang yang alim ini adalah merupakan zulmah fid din. Ibarat bangunan yang udah mulai retak dan bongkar. La yasudduha illa khalafun minhum. Tidak bisa ditempel kembali, dirajut kembali, kecuali harus ada penggantinya yang meneruskan keilmuannya, akhlaknya, waraknya, dan seterusnya. Ikhwani yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu hadis Nabi SAW bersabda, Inna Allah la yantaz'ul ilma minal ibadi intiza'an walakin yantaz'uhu biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu daripada manusia ini serta-merta seperti mencabutnya paku. Tetapi mencabut ilmu tadi itu dengan dimatikannya para ulama. Wa idza lam yajidu aliman ittakhadan nasu ru'usan juhala. Kalau sudah tidak ada orang alim, maka yang dijadikan panutan tokoh adalah orang-orang yang bodoh. Fasu'ilu an ilmin, maka ditanya tentang ilmu yang sebenarnya, maka dia fa'aftau bidunihi. Fadallu wa adallu. Maka dia akan berfatwa dengan selain ilmu yang sebenarnya. Sesat dan menyesatkan. Ikhwan yang dirahmati Allah SWT, dicabutnya ilmu kemudian orang yang bodoh itu bukan karena enggak ngerti nahwu. Bukan karena enggak ngerti fikih. Bukan karena enggak bisa baca kitab. Tetapi yang dimaksud dicabut itu adalah ruhul ilim, nurul ilim. Yang dicabut barakatul ilim. Sehingga ilmu yang seharusnya menghasilkan khasyah, sehingga ilmu yang seharusnya menghasilkan ijtihad fil ibadah, istinab anil ma'siyah, maka itu tidak nampak. Ilmu hanya sekedar untuk berdebat. Ilmu hanya sekedar untuk berceramah. Ilmu hanya sekedar untuk cari popularitas. Ilmu bahkan digunakan untuk mencari kekayaan dunia. Ruhul ilim nggak ada. Kalau sudah demikian, yang diangkat orang yang bodoh bukan karena nggak punya ilmu, tapi bodoh karena tidak manfaat ilmunya. Karena itu dikatakan al-ilmu ma yanfa'. Ilmu itu adalah yang memberikan manfaat.
Kalau nggak memberikan manfaat bukan ilmu. Fahamilul ilmi alladzi lam ya'mal bi'ilmi kahamilid dawa'i wa lam yashrabhu. Orang yang membawa ilmu, punya ilmu tapi tidak ngamalkan, itu sama dengan orang yang membawa obat tapi nggak diminum. Sakit, obatnya ditaruh di kantong, nggak diminum. Manfaat, nggak manfaat jadinya. Karena itu, akan nampak di akhir zaman tokoh-tokoh ini adalah orang yang nggak berilmu, orang-orang yang dikatakan bodoh, bukan karena kosong daripada ilmu, tapi kosong daripada manfaat ilmu, kosong daripada ruhul ilim, kosong daripada nurul ilim. Ketika ditanya tentang hukum agama, aftau bi ghairi ilmin, dia fatwanya tanpa ilmu yang dimaksud. Artinya bukan mengajarkan al-aslam yang paling selamat, bukan mengajarkan al-aura yang paling warok, bukan mengajarkan yang, tapi istighfaf, mengajarkan orang untuk supaya ngeremehkan agama. Kalau perlu dicarikan gol di luar Islam, jangan lagi luar madhab. Kalau perlu di luar Islam diambilkan gol. Akhirnya fadallu wa adallu. Karena itu kita harus berhati-hati. Kita harus berhati-hati kepada siapa kita mengambil fatwa. Kepada siapa kita mengambil fatwa. Karena itu dikatakan inna hadal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Jangan asal-asalan kalau urusan ilmu agama. Kalau urusan komputer hatta kepada orang kafir nggak ada masalah. Kalau urusan ilmu matematika hatta kepada Yahud nggak ada masalah. Tapi kalau urusan agama, inna hadal ilm dinun, ilmu ini agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Lihat siapa orang yang kamu ambil fatwanya ini. Siapa orang yang kamu ambil ilmunya ini. Orangnya dulu dilihat. Bukan yang penting ilmunya. Akhirnya berubah akidah nanti. Akhirnya berubah pemahaman nantinya. Karena itu alhamdulillah di Indonesia ini terkawal, Pak. Terkawal, ilmu ini terkawal. Ya, alhamdulillah. Baik itu dari kalangan habaib, baik itu dalam kalangan kiai, terkawal ini ilmu. Nah, di Pasuruan ada pondok Sidogiri, ada pondok Besu, ada pondok yang lainnya. Dari habaib juga ada pondok Darul Lughah wa Da'wah. Terkawal ilmu ini dan semuanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan yang diajarkan adalah bukan istighfafan biddin, tapi tawarru'an. Sifatnya adalah warok. Karena itu awas, hati-hati. Ya, jangan membuka fathu babir rukhas, membuka pintu rukhsah. Akhirnya orang tidak menghargai. Oh, sholat ada gol untuk jamak, walaupun itu mukim ada gol. Ini bahaya ini, istighfaf ini. Oh, untuk kawin, oh anu aja ikut madhab lain. Kalau perlu Dawud Dhahiri. Ini bahaya ini. Ini istighfaf fiddin. Karena itu dikatakan alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Mengikuti ahsana. Apa al-ahsan? Al-aslam. Yang lebih selamat. Yang lebih selamat itu al-aura'. Kalau perlu khuruj min khilaf. Keluar daripada khilaf. Yattabi'una ahsana, bukan yattabi'una ad'afah. Cari gol yang paling dhaif. Ini bahaya. Karena itu ilmu ini terkawal. Alhamdulillah Pasuruan insyaallah mahfudin ya. Ahli Pasuruan insyaallah mahfudin terjaga karena ilmu ini. Karena itu jangan terpengaruh dengan segala penampilan yang disebut tokoh sekarang ini. Tapi harus yang sekiranya ilmunya manfaat. Yang lebih kita menjadi orang takwa, menjadi kita orang yang wara', menjadi kita orang yang selamat, menjadi orang kita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang jauh daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ala kulli hal, diadakan hal ini bukan untuk bangga-banggaan kepada datuk atau orang tua kita, tetapi diadakan hal ini untuk supaya kita bisa memilih dan memilah siapa yang cocok dengan ulama salaf, ikuti. Yang tidak cocok dengan ulama salaf, istanibhu.
Ijtanibhu. Kenapa? Fa kullu khairin fit tiba'i man salaf wa kullu syarrin fit ibtida'i man khalaf. Kebaikan itu kalau ngikuti salaf. Mereka sudah terbukti kok. Anda lihat antum ini, bagaimana nih? Berapa ratus ribu itu yang keluaran daripada Sidogiri ini. Salah semuanya mereka. Anda lihat itu ulama-ulama itu yang mereka sulaha aulia tadi itu. Keliru mereka semuanya. Ente yang benar. Sekarang ini yang mau berfatwa. Kullu khairin fit tiba'i man salaf wa kullu syarrin fit ibtida'i man khalaf. Karena itu guwra bitatikum bi aslafikum. Karena itu perkuat untuk mengikuti salafnya antum sehingga antum tulhaq ma'ahum. Antum tulhagun ma'ahum, sehingga antum akan bisa digabungkan bersama mereka. Dan hati-hati dengan yang baru-baru. Kata Ki Abdul Hamid, man kana bidayatuhu model-model fa akhiru model-model, saudara. Kayak yang kalau sudah mulai ada model-model, nanti model-model tidak akan jadi apa-apa nantinya, yang jadi illa fitnah. Wa antum ra'isus subhah. Antum ra'isus subhah. Kembali ke situ, ke meniti turunan antum. Ketika antum berubah, berarti murid antum, anak cucu antum akan berubah selamanya. Ketika antum alal ittiba, ngikuti mereka semuanya, antum dan turunan antum akan ngikuti antum semuanya. Karena itu la tatagayyaru, enggak perlu antum berubah. Imsiku al-urwatil wuthqa. Antum harus berpegang dengan tali yang kuat. Siapa mereka? Mereka adalah al-muttabi'una lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muttabi'una lis-salafis salih. Mereka orang-orang mengikuti salafus salih dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah Allah juga rabitatana bihim. Mudah-mudahan insyaallah Allah memperkuat hubungan kita dengan mereka. Waj'alna wa iyyakum minal muta'alliqina bihim. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang ta'alluq dengan salafnya kita. Mudah-mudahan insyaallah yahfadna wa iyyakum minal fasad, daripada Allah jaga daripada segala kerusakan, wa yuthbitna wa iyyakum 'alal haq, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap mengokohkan kita dalam yang hak. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.